Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, perempuan yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai hari ini, detik ini, puasa kita berkah, barokah semuanya. Tapi jangan lupa, kewajiban-kewajiban kita terhadap suami, terhadap istri kita masih bisa dijalankan. Jadi yang namanya puasa itu bukan berarti nggak boleh kelonan, bukan berarti nggak boleh tidur bersama, nanti pusat puasanya batal. Enggak dong, justru romantisme, kehangatan, kemudian keintiman suami istri itu bisa dijalankan lebih dahsyat di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena istirahatnya lebih banyak, masa-masa berdua bermesraannya itu lebih total, lebih intensitasnya lebih tinggi begitu. Banyak orang merasakan bahwa bulan suci Ramadan ini hubungan antara suami dan istrinya semakin hangat, semakin rukun, dan semakin akrab begitu. Karena biasanya jarang sekali seorang istri yang nanya kepada suaminya, "Papa, nanti mau makan apa?" Tapi kalau bulan Ramadan pasti ditanya, "Mas, engko tak masakno apa kanggo buka?" Misalnya mau tidur saja begini, "Papa, mama nggak masak loh ya, nanti nek sahur cukup dadar telur nggak apa-apa." "Mah, aku tugasnya iki." Akhirnya tengah malam puput nyari warung yang masih buka untuk mempersiapkan permintaan suaminya. Ini kan menjadi keasikan, keberkahan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Jadi yang jarang ngomong tentang makanan jadi diomongin, kemudian yang jarang bisa sholat berjamaah jadi bisa sholat berjamaah. Suami istri setelah sholat jangan lupa istrinya disayang, jadi disun, nggak apa-apa kalau mumpung bisa sholat jamaah. Kalau nggak Ramadan mungkin biasanya jarang. Nah, suami istri di bulan suci Ramadan ini bisa menjalin kehidupan yang gembira, karena yang jarang komunikasi biasanya apa-apa diomongin. "Pah, ini nanti anak-anak kalau lebaran prioritas tak beliin kaos satu sama baju koko satu ya." Padahal biasanya nggak pernah ngomong begitu, tapi khusus lebaran pasti diomongin. "Kita nanti acaranya keluarga kemana saja pada saat halal bihalal, berapa kali, di mana saja." Terus nanti kita mau, ini diomongin, hal-hal sepele menjadi diomongin. Dan ini sambil berpelukan, sambil nonton TV bareng yang biasanya jarang dilakukan. Ayo, sahabat-sahabat Putri Cempa sepakat dong dengan yang saya sampaikan. Ramadan ini membuat kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan harmonis. Yang biasanya bertengkar terus, yang biasanya berselisih pendapat terus, Ramadan masing-masing menahan diri. "Ayo poso lho Bu, aja ngomong-ngomong kudune lho Bu, poso lho Bu, direm wis langsung dirangkul, dipeluk. Aku minta maaf ya, aku nggak jadi marah, ini puasa." Yang biasanya nadanya tinggi, wah gitu, suami yang bijaksana langsung istrinya dipeluk, dirangkul, dan kemudian dilus-lus rambutnya. "Puasa Bu, puasa Bu, jangan muring-muring Bu, kalau tidak puasamu batal Bu. Aku ya gitu Bu, aku ya nggak jadi muring-muring Bu, nanti nek puasanya batal eman-eman Bu." Lah ini kan asik banget sebetulnya. Nah, hubungan-hubungan yang terjalin secara baik antara suami istri di bulan suci Ramadan juga akan berlanjut pada saat tidur berdua. Seorang suami yang menginginkan istrinya pada saat malam bulan Ramadan itu diperbolehkan, tidak dilarang, sahabat Putri Cempa. Dan kemudian kalau kemudian ada kewajiban untuk mandi jinabat, kemudian pada saat sahur tiba-tiba kesiangan, mandi jinabatnya habis subuh juga boleh loh. Tidak kemudian harus mandi sebelum subuh, enggak. Yang penting sebelum sholat itu sudah suci. Jadi meskipun sudah azan, prioritaskan untuk menyiapkan sahur bersama dulu, baru setelah itu seorang suami atau istri mandi. Jadi mandinya sudah azan subuh nggak apa-apa. Setelah mandi suci baru sholat subuh. Nah, mandi jinabat di bulan suci Ramadan
harus lebih disempurnakan, artinya harus menggunakan air yang suci, mensucikan, dan juga mengguyur seluruh badan anggota tubuhnya itu harus benar-benar sampai ke kelek-kelek, selangkangan-selangkangan semua dibasuh yang bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena ini mandi jinabat ya, mandi besar. Nah, syukur-syukur kalau memungkinkan pada saat anak-anaknya sudah sahur semua, anak-anak tidur lagi misalnya, dan ternyata belum waktu imsak, anak-anak sudah sahur semua nih, terus tidur lagi semua. Kalau tadi malam kan nggak sempat Bu, karena terganggu anak-anak. Sekarang ini lah menjelang imsak, ayo kita tidur berdua dulu, boleh, nggak apa-apa, nyuri-nyuri waktu, paling berapa sih, 5 menit 10 menit kan selesai misalnya. Jadi walaupun ini imsak nggak apa-apa, malah justru kalau istrinya menolak ketika mau diajak berhubungan dengan suami, atau suami yang menolak ketika istrinya kepengen, perempuan itu bisa juga kepengen, laki-laki juga bisa kepengen, kita kan nggak tahu ya mood seseorang. Jadi ini pembahasan orang dewasa memang, tetapi boleh ketika anak-anak habis sahur tidur menjelang subuh, kemudian nyuri waktu sebentar supaya kita berhubungan. Yang penting kita sudah selesai ketika azan subuh dikumandangkan, kita sudah selesai. Jadi kalau yang batal itu kalau subuh itu harus membayar kifarat dan puasa kita batal, kan begitu. Untuk itu Ramadan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Seorang suami atau seorang istri masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan lebih hangat, lebih romantis. Misalnya sore habis buka puasa misalnya, Ramadan kan, anak-anak isya ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ke masjid atau ke musola sholat tarawih. Papahnya ini jawil-jawil sama ibunya, nah nanti nggak usah tarawih ya, ngomong anak-anak ke masjid, kita berdua saja di rumah misalnya. Ibunya harus nurut, sholat tarawih itu sunnah, menjalankan kewajiban sebagai istri itu wajib. Jadi silahkan melakukan hubungan suami istri ketika anak-anak pada di musola atau di masjid tarawih, panjenengan berdua melakukan hubungan suami istri, kemudian setelah itu mandi bareng, kemudian setelah mandi suci baru sholat tarawih berdua, tidak masalah. Jadi curi-curi waktu itu lebih asik loh, kan gitu, lebih ada romantikannya, sehingga banyak yang menyampaikan bahwa ternyata di bulan suci Ramadan itu lebih bergairah, lebih berwarna, lebih ada dinamikanya dalam menjalankan hubungan suami istri, karena mencuri-curi waktu yang kadang-kadang ada manis-manisnya gitu loh, ada seneng-senengnya gitu. Nah, untuk itu kita harus memahami bahwa ketika istri misalnya, papa aku pengen kok nggak usah sholat tarawih di masjid ya, kita di rumah saja, suami harus ngalahi. Begitu juga sebaliknya, mama ini kita nggak usah sholat tarawih di masjid ya, kita di rumah dulu, ngomong anak-anak ke masjid, rumah lagi sepi, kita tidur berdua dulu, habis itu kita mandi baru sholat tarawih bareng. Harus dijalankan, karena ingat ya, memenuhi kewajiban sebagai istri atau kewajiban suami istri untuk nafkah batin itu wajib, tetapi sholat tarawih itu sunnah. Loh, berarti mementingkan menghadap kepada Gusti Allah atau mementingkan melampiaskan nafsu? Hai, kita tidak membahas tentang itu, tetapi kita membahas aturan tentang kewajiban, wajib dan sunnah, sehingga mari kita memaknai lebih komprehensif daripada kita sholat tarawih tetapi nafsu kita menggebu-gebu sehingga ada rasa tidak betah, tidak tetapi kita tidak khusyuk. Pada sholat tarawih itu kan harus khusyuk, harus tumakninah kan, tetap sholat itu kan syarat rukunnya harus tumakninah kan. Kita semburu kan, mending kita melakukan sama-sama, itu juga ibadah. Karena apa? Maaf sahabat Putri Cempa, ketika suami istri melakukan kemesraan, melakukan hubungan yang didasari dengan ibadah, pada saat mencium istrinya, mencium suaminya dengan bismillah, alhamdulillah, itu semua kan zikir mengingat Allah. Pada saat mencapai klimaks, mencapai orgasme juga yang disebut adalah asmanya Allah, bukan setan. Itu semua juga nikmat dari Allah. Untuk itu alangkah sebaiknya di bulan suci Ramadan ini kita bisa memilah dan memilih waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri sesuai dengan
panggilan hati dan panggilan jiwa kita. Lakukan semesra mungkin, sebergairah mungkin, dan lakukan bahwa semua itu adalah ibadah kepada Allah, bukan sekedar pelampiasan nafsu, tapi itu beribadah kepada Gusti Allah. Sehingga setelah kita juga sudah melampiaskan semua kebutuhan seksual, itu kita bisa melakukan sholat tarawih dengan lebih khusyuk dan lebih tumak ninah. Untuk itu, sahabat Putri Cempa, Ramadan momen kita lebih mesra terhadap pasangan kita. Ramadan momen kita lebih bergairah terhadap pasangan kita. Semuanya niatkan ibadah. Tadarus bersama, semak-semakan Al-Quran, suaminya baca satu ayat, istrinya mendengarkan, istrinya membaca satu ayat, suaminya mendengarkan. Kemesraan itu jangan terlewatkan. Jadi semua dilakukan dengan mesra, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kasih sayang, dan semuanya menjadi nilai ibadah. Karena ingat, ibadah yang paling enak itu menjadi pasangan suami istri. Enak, kepenak, dapat pahala. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, selamat bermesra-mesra terhadap pasangannya, terhadap suami dan istrinya, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.